Bismillahirrahmanirrahim. Belajar website bagi pemula. Di sini kami ingin menyampaikan kepada Anda, membangun website itu tak haruslah mengerti tentang bahasa PHP, MySQL maupun pemrograman dari IT website itu sendiri. Saya akan berikan terobosan baru untuk Anda agar cepat menguasai website, terutama bagaimana cara mengedit dan mengupload suatu web content Anda. Nah, ini ada email saya, hedohartoko@gmail.com. Nah, di sini ada 3 poin pokok. Ya, yang pertama adalah Anda harus melakukan pendaftaran domain itu sendiri. Contoh, w3kali-nama-anda.com. Ya, secara mandiri tentunya, karena apabila pendaftaran domain ini Anda serahkan kepada web developer, artinya kepemilikan akun email register adalah menjadi milik web developer. Sedangkan ini adalah kurang bagus kalau menurut saya, karena pemilik akun adalah Anda sendiri, sehingga web developer cukup mengembangkan, sifatnya sebagai developing saja, hanya mengembangkan suatu template maupun melakukan suatu modifikasi di dalam web template itu sendiri. Nah, setelah melakukan pendaftaran domain dengan email Anda sendiri, pilihlah perusahaan hosting yang tidak menawarkan paket yang murah. Ingat, tidak ada harga yang murah, hasilnya bagus. Hindari pembatasan suatu bandwidth. Nah, carilah di mana perusahaan hosting yang tidak memberikan batasan bandwidth. Risikonya apabila bandwidth kita kecil dengan harga yang kecil, maka kita akan diberi satu bandwidth kisaran mulai dari 1 giga, 1 giga sampai 2 giga hingga 10 giga. Ini adalah sangat kecil sekali bagi Anda, terutama ketika website Anda sudah banyak diakses oleh pengunjung. Akibatnya, setelah pengunjung banyak mengakses karena kehebatan dari web developer memberikan suatu tagline atau meta tag, risikonya adalah bandwidth exceeded, jadi sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, padahal untuk bisa diakses lagi kita harus menunggu awal bulan. Ini tentunya akan cukup membuat perusahaan kita kurang terpercaya di dalam menyewa sebuah akun hosting. Kemudian setelah itu baru lakukan setup website hingga selesai. Ya, di sini boleh saja Anda dibuatkan para developer yang hebat, tapi jangan sampai Anda dibuat tergantung dengan developer itu sendiri, sehingga Anda harus bisa mandiri untuk mengelolanya sendiri dan akhirnya tidak tergantung lagi. Saya Hartoko Edo, Anda bisa menghubungi saya di sini dan saya akan lanjutkan. Insya Allah kami akan memegang 4 hal sesuai dengan tuntunan Rasul saya, Muhammad SAW. Dalam mengembangkan bisnis, jujur adalah brand, mencintai pelanggan. Anda adalah pelanggan saya, maka saya tidak akan membuat suatu perilaku yang membuat Anda benci kepada saya. Kemudian memenuhi janji. Sebisa mungkin apabila janji tidak terpenuhi, kami harus memberitahu Anda, tapi bukan berarti ingkar janji. Nah, di sini bagaimana kita melakukan suatu optimasi website yang sudah kita buat. Nah, saya ada suatu trik khusus bagaimana memanfaatkan platform gratis yang disediakan oleh dunia maya, diantaranya adalah Blogspot, WordPress, Tumblr, Squarespace, Posterous, dan lain sebagainya, di mana ini kita bisa membuat suatu subdomain, nama kita titik Blogspot, nama kita titik WordPress, dan seterusnya. Gunanya adalah platform blogging gratis ini memiliki suatu pengelolaan SEO, search engine, yang luar biasa bagusnya, terutama untuk Blogspot. Ya, dia karena basic home-nya adalah dari Google, sehingga ketika kita membuat suatu halaman, kemudian kita membuat suatu kata kunci, contoh misalnya saya penjual wedang ronde di Ungaran, cukup saya menuliskan tagline-nya wedang ronde di Ungaran, maka Blogspot akan
ngangkat kita ke dalam search engine yang dia miliki sehingga mudah sekali diakses. Nah, baru setelah kita memiliki 5 subdomain gratis ini, kita linkkan, kita buat suatu link ke homepage atau website kita. Nah, sehingga intinya sarana yang kelima ini adalah serambi-serambi untuk mengarahkan website yang akan kita kelola secara baik dan profesional. Maaf, tentunya pelanggan lebih suka mengakses atau membelanjakan uangnya melalui situs-situs yang berbayar, ya tentunya, ya tidak menutup kemungkinan akun-akun yang gratis ini pun terpercaya, namun sangat sulit sekali bagi pelanggan untuk mengeluarkan keuangannya untuk transaksi apabila kita memiliki subdomain yang gratis. Nah, setelah kita membuat suatu subdomain pada platform blogging gratis, kita membuat suatu jejaring sosial. Di dunia ini ada 40 macam jejaring sosial yang sangat populer. Nah, kami tidak akan menyarankan Anda untuk membuat semuanya. Cukup 5 saja, dan ini Anda maintain setiap hari. Yang paling utama adalah Facebook. Dia sudah membuat suatu pesonanya para pengguna di jagat raya ini dengan 750 juta pengguna, dan disusul oleh Twitter, LinkedIn, MySpace, dan Google+. Silahkan, saya sarankan Anda untuk membuat akun ini untuk bisa menjadi suatu jembatan akses media pemasaran yang diharapkan bisa menggait potensial buyer melalui satu personal contact selling. Oke, saya lanjutkan. Nah, cara optimasi website ini sendiri, artinya di sini kita harus memiliki suatu website, ya. Tentunya di dalam pemilihan website ini harus sesuai dengan karakter usaha Anda. Sekali lagi, pilihlah perusahaan hosting yang tidak membatasi bandwidth. Nah, saya sarankan minimal Anda menyewa host dengan disk space-nya adalah 375 MB. Di bawah ini Anda nanti akan sangat kepayahan tentunya, terutama ketika usia website Anda sudah di atas 6 bulan. Maka di sini akan tertolak ketika Anda akan mengupload sebuah gambar maupun teks yang lain. Blogging, seperti yang tadi saya sampaikan, borong saja semuanya. Selain gratis, juga meta tag-nya sangat bagus, ya. Tak perlu banyak menulis di sini, saya sarankan Anda cukup pasang gambar dan buat suatu link ke alamat www.domainanda.com. Nah, kemudian kembangkanlah 40 social network ini dengan mengoptimalkan 5 akun sosial agar para pembeli mau mengakses website kita. Nah, tentunya setelah kita memiliki suatu web, kita harus agar lebih friendly digunakan di sini adalah dengan menggunakan suatu add URL. Di antaranya adalah Google, terus kemudian ada Yahoo dan Bing, dan masih banyak lagi, tapi 3 ini sudah cukup. Nah, selain itu Anda juga harus melakukan suatu upload video ke dalam YouTube, saluran YouTube. Lah, di sini nanti Anda harus memiliki suatu akun www.youtube.com/ nama Anda. Nah, ini saya memiliki address untuk YouTube, youtube.com/Hedo Hartoko. Nah, optimalisasi website adalah gambarannya ada 9 poin. Kita harus pandai di dalam mencari gagasan yang unik, memasang keyword, memilih server hosting, melakukan instalasi, memasang keamanan website dari serangan hacker, dan membuat halaman sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa sesuaikan dengan target pasar yang hendak Anda raih. Maksimalkan SEO, kemudian buatlah email subscribe dan halaman komentar. Ini adalah sarana yang wajib bagi para web developer, pemilik domain, untuk bisa membuat suatu email subscribe
karena ini adalah interaksi, sejauh mana produk kita digemari atau dikritik oleh para user. Nah, yang terakhir adalah meminta teman dekat kita untuk mengakses website kita, tentunya tadi melalui jejaring sosial yang sudah kita buat. Cara memulai. Ada 4 langkah di sini. Dan saya dari ahsanet.biz, jaring usaha yang menawarkan saling menguntungkan, lokasi di Ungaran. Silahkan pilih, kemudian kirim email, kirim produk, profil, logo, dan seterusnya. Kemudian lakukan editing sendiri melalui video tutorial YouTube khusus pemula yang khusus saya kirim melalui alamat email Anda. Nah, ini adalah paket website yang kami tawarkan. Silahkan Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Website pengertiannya adalah sesuatu halaman homepage kita yang sifatnya lebih cenderung ke statis, suatu informasi seperti home, about us, service, gallery, dan contact us. Kemudian produk-produk pendukung yang namanya suatu web page. Nah, di dalam satu web page ini akan dikembangkan, dibantu dengan blog. Blog ini ada Joomla, WordPress, dan seterusnya. Tapi saya lebih suka dengan WordPress karena selain gamenya bagus dan widget-widgetnya sangat mudah kita kelola. Toko online, saya menggunakan platform PrestaShop. Di sini adalah penggabungan biaya 1.750.000. Di sini artinya Anda mendapatkan website dan blog secara bersamaan. Main domain pada untuk website Anda, subdomainnya untuk blog Anda. Nanti saling akan terintegrasi antara website dan blog. Kemudian yang ketiga adalah gabungan antara website, blog, dan toko online. Ya, Anda akan mendapatkan suatu free tutorial video YouTube di YouTube seperti contoh seperti ini. Mohon tunggu akses menuju ke YouTube. Teks maupun gambar dengan aplikasi Adobe. Ini adalah cara edit dan upload website seperti yang terlihat di sini. Jadi nanti tampilan awal Adobe pelanggan akan bisa mendapatkan suatu tutorial yang bisa diakses melalui suatu memudahkan Anda di dalam membuat akan kami sampaikan di sini bagaimana mengedit dengan menggunakan media data teks, aplikasi Dreamweaver maupun Notepad atau mengurangi. Nah, setelah sebagian maupun keseluruhan mendapatkan suatu pengetahuan tentang yang tutorial ada pada melalui domain ini, website Anda kembali ke pada sini FTP akan kami berikan kepada untuk Anda mengupload. Nah, demikian mengenai suatu fungsi. Nah, saya cukupkan di sini. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Saya seorang pengembang yang belum profesional, namun saya ingin berbagi ketidakprofesionalan saya, kemampuan yang telah saya miliki untuk saya bagikan kepada Anda, khususnya adalah para pemesan website melalui ahsanet.biz. Terima kasih, saya Hartoko Edo, dan Anda bisa hubungi saya melalui telepon maupun email yang ada pada layar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.